Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Talita Fania Kirana Putri Dita dengan NPM akhir 211. Lalu ada rekan saya, Tarifa Farah dengan NPM akhir 163. Lalu ada Melati Dinda dengan NPM akhir 214. Ada Elisia Arisanti dengan NPM akhir 217. Ada Nasyiwa Nabila dengan NPM akhir 235. Dan ada Nelly Farlina dengan NPM akhir 296. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hardware. Nah, hardware sendiri itu bisa juga disebut sebagai perangkat keras yang dimana pada sistem informasi manajemen ini tuh merujuk pada semua perangkat fisik yang digunakan untuk mendukung proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi informasi. Hardware ini tuh termasuk perangkat seperti perangkat komputer, perangkat penyimpanan, perangkat input, dan perangkat output. Nah, tadi kan saya, menyinggung bahwa perangkat hardware ini tuh ada namanya perangkat komputer. Nah, komputer sendiri itu bertugas untuk menjalankan sebagian besar operasi pada sistem informasi manajemen. Nah, komputer ini tuh pada sistem informasi manajemen tuh terbagi menjadi dua, yaitu komputer mainframe dan komputer mikrokomputer. Selanjutnya tuh ada prosesor yang dimana sering juga disebut sebagai CPU yang merupakan tempat pemrosesan data dilakukan. Nah, prosesor juga mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi di dalam komputer ke lokasi yang lain. Di dalam prosesor itu terdapat beberapa indikator. Yang pertama itu prosesor speed, di mana yang merupakan kecepatan prosesor diukur berdasarkan jumlah siklus yang terjadi per prosesor. Lalu yang kedua ada word size, yaitu prosesor pertama disebut sebagai 8 byte, yang berarti data membentuk ukuran satu kata. Nah, 1 byte adalah nilai tunggal 0 atau 1. Satu kata adalah ukuran beberapa banyak byte yang dapat dipindahkan dengan satu siklus prosesor. Lalu yang ketiga ada power, yang dimana komputer dipengaruhi oleh ukuran kata dan kecepatan prosesor. Selain itu, peningkatan pada sirkuit prosesor memungkinkan operasi seperti penyembelahan, perbandingan nilai data, dan lain-lain. Nah, dilakukan dalam siklus yang lebih sedikit. Lalu, untuk hukum Moore menyatakan bahwa kekuatan komputer berlipat ganda setiap 18 bulan sekali. Selanjutnya ada memori. Nah, memori itu juga sering disebut sebagai penyimpanan primer atau RAM yang merujuk pada area penyimpanan pada papan sirkuit komputer. Nah, papan sirkuit komputer ini tuh bisa dilihat pada gambar ini ya, teman-teman. Nah, memori bersifat volatil karena isinya hilang saat daya komputer dimatikan. Karakteristik yang cepat berlalu ini mencerminkan fakta bahwa nilai byte dapat diubah secepat siklus prosesor memungkinkan. Memori dalam komputer sangat cepat dibandingkan dengan mengakses data pada perangkat penyimpanan seperti disk. Nah, lalu ada storage. Storage itu merupakan penyimpanan data atau informasi dalam bentuk digital yang digunakan oleh sistem untuk mendukung pengelolaan, analisis, dan pengambilan keputusan. Storage ini tuh mencakup berbagai media penyimpanan yang memungkinkan data untuk disimpan, dikelola, dan diakses dengan efisien. Di dalam storage sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada fixed storage, lalu yang kedua ada removable storage. Yang pertama saya akan membahas tentang fixed storage, yang dimana bisa juga disebut sebagai penyimpanan yang bersifat tetap. Penyimpanan ini tuh digunakan untuk menyimpan data yang tidak berubah-ubah secara teratur seperti data perusahaan, file sistem, atau aplikasi yang perlu diakses dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, contoh dari fixed storage ini tuh ada hard disk atau USB flash drive. Lalu yang kedua ada removable storage yang merupakan penyimpanan yang dapat dipindahkan. Nah, penyimpanan ini tuh dapat dilepas dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, contoh dari removable storage ini tuh seperti flash disk, USB, dan CD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai input device atau perangkat masukan. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa alat input dan output.
Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang melalui berbagai interaksi seperti mengetik pada keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, atau berbicara ke mikrofon. Selanjutnya adalah output device. Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat yang menampilkan atau mengeluarkan hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Contohnya adalah seperti monitor atau layar, yaitu untuk menampilkan gambar atau teks. Yang kedua ada printer untuk menghasilkan cetakan dokumen dari komputer. Kemudian ada speaker untuk mengeluarkan suara atau audio. Multimedia. Multimedia adalah kombinasi berbagai bentuk media seperti teks, gambar, suara, video, ataupun animasi secara bersamaan untuk menyampaikan informasi atau hiburan. Adapun keuntungan dari multimedia yaitu yang pertama mempermudah interaksi pengguna dengan adanya animasi dan video interaktif. Kemudian yang kedua, membantu penggunaan teknologi. Hal ini sangat penting bagi pengguna dengan keterbatasan literasi karena mempermudah akses informasi melalui suara, animasi, dan interaksi visual. Oke, di sini ada perangkat komputasi atau perangkat komputer pribadi. Nah, komputer pribadi ini telah lama dikaitkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro itu pada awalnya disebut komputer pribadi. Ada beberapa fitur yang membuat komputer mikro ini sangat diminati untuk komputer pribadi, yaitu daya tahan baterai yang lama di antara pengisian ulang, akses jaringan nirkabel, kemampuan untuk menyinkronkan file data dengan sumber daya komputer lainnya, dan tampilan layar yang kecil namun fungsional. Yang pertama, ada ponsel dengan pesan dan video interaktif. Produsen ponsel seperti Samsung, Nokia, Ericsson, dan lainnya itu telah membuat ponsel yang menampilkan pesan teks dan gambar kecil pada layar tampilan. Ada beberapa ponsel yang dapat menyimpan video pendek. Nah, ponsel ini tuh memiliki fitur lain yang membantu fungsi bisnis. Daftar kontak disimpan di dalam ponsel, dan daftar kontak ini tidak hanya mencakup nomor telepon, tetapi juga nama, alamat email, catatan, dan banyak lagi. Yang kedua ada ponsel pintar. Nah, sebuah ponsel itu dianggap sebagai ponsel pintar jika dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya berhubungan dengan komputer mikro. Salah satunya ada PAM Treo 650, merupakan telepon pintar yang dirilis oleh PAM pada tahun 2004 sesuai dengan definisi bahwa ponsel pintar ini tuh memiliki fitur penjadwalan dan daftar kontak. Ia tuh juga menawarkan akses web dan papan ketik. Untuk fitur yang paling membedakan Treo sebagai ponsel pintar adalah dapat menyinkronkan semua informasinya, seperti jadwal, nomor telepon, dan lainnya dengan komputer mikro. Selanjutnya ada jaringan rumah. Nah, jaringan komputer di rumah ini tuh telah menjadi populer karena perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Nah, broadband itu sendiri tuh merupakan koneksi internet berkecepatan tinggi yang dapat diandalkan. Nah, broadband ini tuh memungkinkan pengguna untuk mengunduh file besar, mengunggah konten, dan berinteraksi dengan dunia maya secara real time. Nah, jika Anda punya TV kabel, Anda tuh dapat membeli modem kabel sehingga Anda dapat mengakses internet melalui kabel yang membawa sinyal TV ke rumah Anda. Yang kedua, ada keamanan komputasi rumah. Banyak orang yang telah menggunakan komputer mikro selama bertahun-tahun dan tidak pernah memikirkan keamanannya. Nah, di sini ada 3 aspek keamanan yang penting untuk komputer mikro yang Anda gunakan di rumah dan di tempat kerja, seperti pembaruan sistem operasi, virus, dan spyware. Nah, keamanan sumber daya organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan seharusnya menjadi tanggung jawab profesional sistem informasi. Untuk selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Terdapat dua jenis dasar perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan perangkat lunak aplikasi digunakan untuk memproses data pengguna.
Untuk yang pertama, terdapat perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem juga disebut perangkat lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh semua pengguna komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Sistem operasi mengelola proses komputer, berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan pengguna, perangkat, lunak aplikasi, dan perangkat keras. Semua komputer memiliki sistem operasi, namun sistem-sistem tersebut bervariasi dalam sejumlah fungsi dasar dan dalam bagaimana fungsi-fungsi tersebut dijalankan. Kemudian, perangkat lunak aplikasi. Ketika komputer pertama dikembangkan, bahasa pemrograman masih belum ada. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Kini, kita menggunakan aplikasi perangkat lunak siap pakai dan kadang-kadang perangkat lunak aplikasi yang dibuat sesuai pesanan. Dengan meningkatnya pengetahuan para pengguna komputer, maka meningkat pula jumlah aplikasi yang ditulis sendiri oleh pengguna akhir. Yang pertama, terdapat perangkat lunak siap pakai. Pengguna dapat menggunakan perangkat lunak tanpa perlu memperkerjakan programmer atau belajar pemrograman. Cukup menginstal di perangkat keras dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Perangkat lunak ini biasanya memperkenankan pengguna untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil guna menyesuaikannya terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki. Untuk yang kedua, terdapat perangkat lunak khusus aplikasi. Terkadang sebuah organisasi memiliki organisasi yang unik. Dalam kasus-kasus seperti ini, bisnis mungkin memiliki programmer sendiri atau kelompok konsultan programmer yang menulis perangkat lunak aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, perangkat lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat sejumlah besar aplikasi perangkat lunak yang mereka gunakan dalam tugas pekerjaan mereka. Faktor-faktor yang membuat pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri adalah kecepatan, kapan aplikasi tersebut dibutuhkan, tingkat kerumitan aplikasi, dan kemudahan penggunaan paket perangkat lunak. Yang keempat, terdapat perangkat lunak yang mudah digunakan. Perangkat ini yang mudah digunakan dan penggunaannya intuitif sering disebut mudah digunakan pengguna. Mudah digunakan pengguna berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan saksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Karakteristik aplikasi ramah pengguna. Yang pertama yaitu dialog yang dipandu. Memberikan arahan jelas dalam input data, membantu pengguna menentukan data, format, dan mengatasi kendala. Yang kedua yaitu menu, daftar perintah-perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah, dan icon. Beragam cara menyelesaikan tugas memandu pemula sekaligus memungkinkan pengguna mahir menyelesaikannya lebih cepat. Yang ketiga yaitu pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Memberikan informasi bantuan yang sesuai dengan lokasi pengguna dalam aplikasi. Yang kelima, yaitu antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Pengguna sebaiknya tidak perlu mempelajari ikon baru di setiap aplikasi. Harus ada standarisasi makna, penggunaan, dan lokasi ikon di berbagai aplikasi. Baik, untuk sebab berikutnya yaitu tentang komunikasi. Komunikasi dalam komputasi berperan penting dalam memungkinkan perangkat dan sistem untuk saling bertukar data. Dengan adanya jaringan komunikasi yang lebih cepat, efisiensi bisnis meningkat karena data dapat diproses dan dikirim dengan lebih cepat, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Perbedaan kecepatan antara jaringan pribadi dan jaringan telepon umum dapat mempengaruhi efisiensi pertukaran informasi. Jaringan pribadi biasanya itu lebih cepat dan stabil dibandingkan jalan publik yang dapat mengalami kemacetan atau keterbatasan bandwidth. Di dalam komunikasi sendiri itu terdapat tiga bagian ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada koneksi publik, private line, dan VPN.
Koneksi publik sendiri yaitu tuh sumber komunikasi umum yang digunakan oleh komputer. Di dalam koneksi publik itu dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama sistem telepon umum yang dirancang untuk komunikasi suara bukan data sehingga kurang andal untuk komunikasi komputer. Kemudian yang kedua ada modem telepon, yaitu menggunakan jaringan telepon untuk mengirim data dengan kecepatan terbatas yang maksimum 50 kbps yang tergolong sangat lambat untuk kebutuhan modem. Kemudian ada Integral Service Digital Network atau ISDN, yaitu menggunakan saluran digital menawarkan kecepatan lebih tinggi hingga 1,5 Mbps dan lebih stabil dibandingkan modem telepon. Kemudian yang keempat ada Digital Subscriber Line atau DSL, yaitu memanfaatkan jalur telepon biasa tetapi dengan teknologi yang lebih canggih sehingga memberi kecepatan hingga 32 Mbps dan memungkinkan akses internet lebih cepat tanpa mengganggu panggilan telepon. Yang terakhir ada kabel modem, yaitu menggunakan jaringan televisi kabel untuk mengakses internet dengan kecepatan antara 2 hingga 11 Mbps. Namun kecepatannya dipengaruhi oleh jumlah pengguna dalam satu area. Kemudian ada private line atau jalur pribadi. Jalur pribadi ini adalah koneksi eksklusif untuk organisasi yang disediakan bagi organisasi untuk komunikasi internal mereka, sehingga dapat mengurangi gangguan dan meningkatkan keamanan data, serta jalur ini tuh selalu terbuka untuk komunikasi tertentu. Nah, jenis private line sendiri itu ada dua, yaitu T1 line, yaitu menyediakan kecepatan 1,5 Mbps yang cocok untuk bisnis kecil hingga menengah. Kemudian ada T3 line, yaitu kecepatan hingga 43 Mbps, biasanya itu digunakan untuk perusahaan besar atau penyedia layanan internet. Nah, keunggulan jalur pribadi atau private line sendiri ini tuh koneksi itu selalu tersedia tanpa gangguan dari lalu lintas pengguna lain dan lebih aman karena hanya digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir VPN, yaitu menggunakan internet untuk membuat jalur komunikasi yang aman atau alternatif dari private line. Hanya perusahaan yang menggunakan perangkat lunak tunneling yang dapat menggunakan VPN. Nah, tunneling software ini itu tuh untuk menginskripsi data yang dikirim sehingga tetap aman meskipun melewati jaringan publik. Nah, keunggulan VPN sendiri itu untuk keamanan, data yang dikirim terinskripsi dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang berwenang. Dan kemudian biayanya itu lebih murah karena tidak perlu membangun infrastruktur fisik seperti jalur publik. Kemudian lebih fleksibilitas, yaitu pengguna dapat terhubung ke jaringan perusahaan dari mana saja selama ada akses internet. Kemudian ada protokol komunikasi, yaitu aturan yang mengatur cara perangkat berkomunikasi dalam jaringan. Yang terdapat 3, yaitu ada Sistem Network Architecture atau SNA yang dikembangkan oleh IBM untuk komputer besar atau mainframe dengan memerlukan komputer pusat untuk mengontrol komunikasi. Yang kedua ada Token Ring, yaitu menggunakan sistem token untuk mengatur giliran perangkat dalam jaringan. Dikembangkan juga oleh IBM tetapi kurang fleksibel dibandingkan yang terakhir ini, yaitu Ethernet. Ethernet itu protokol komunikasi terbuka dan paling umum digunakan, memungkinkan banyak komputer berbagi satu jalur komunikasi. Jadi sehingga menggunakan mekanisme cek sebelum kirim untuk menghindari tabrakan data. Selanjutnya yaitu jenis jaringan. Jenis jaringan yang berbeda dapat mengorganisir komunikasi secara efektif. Analog dapat digunakan adalah tata letak bangunan tempat suatu perusahaan beroperasi. Yang pertama yaitu jaringan area lokal atau LAN. LAN adalah sekelompok komputer dan perangkat lain seperti printer yang terhubung menggunakan media komunikasi bersama. Media ini dapat berupa kabel tembaga, serat optik, atau nirkabel. Perangkat jaringan WAN. Yang pertama yaitu kartu antar atau NIC. NIC mengkoneksikan komputer ke jaringan, berfungsi sebagai perantara antara komputer dan jaringan, dan menyimpan data sementara dan menentukan apakah data harus disimpan atau ditangkap. Kedua yaitu pusat. Pusat menerima data dari satu perangkat dan mengirimkannya ke semua perangkat lain di jaringan. Berfungsi sebagai titik pusat dalam jaringan bertopologi bintang, dan kelemahan tidak bisa menyaring lalu lintas data. Yang ketiga yaitu perute. Perute menghubungi berbagai jaringan yang berbeda, mengelola lalu lintas data dengan menentukan jalur terbaik untuk transmisi dan dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke internet. Yang keempat yaitu LAN dan menyaring lalu lintas data, menganalisis data sebelum meneruskannya untuk mengurangi kemacetan jaringan dan lebih efisien dibandingkan hub.
jaringan area metropolitan MAN dan jaringan area luas WAN. MAN bekerja dengan kecepatan yang mirip dengan LAN, tetapi tidak menggunakan sistem telepon umum untuk mentransfer data, sedangkan jaringan area luas atau WAN digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam jarak yang lebih jauh dari LAN dan MAN. Internet, intranet, dan ekstranet. Internet adalah jaringan global yang memungkinkan akses ke berbagai sumber daya. Keterbukaan internet dapat menjadi keuntungan atau kelemahan tergantung pada kebutuhan pengguna. Intranet adalah jaringan internal yang hanya bisa diakses oleh anggota organisasi menggunakan protokol yang sama dengan internet tetapi membatasi akses ke pengguna tertentu. Dan ekstranet adalah memungkinkan akses terbatas kepada pihak luar seperti pelanggan atau mitra bisnis. Ini memungkinkan mereka mengakses sistem yang relevan tanpa memberikan akses penuh ke jaringan internal perusahaan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.